Pernah suatu kali Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul bersama para sahabat. Jadi Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat dan waktu itu di bulan suci Ramadan. Tiba-tiba sahabat melihat Rasulullah senyum sendiri. Sehingga sahabat penasaran kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa hal yang membuat engkau tersenyum?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari kiamat. Ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun." Di sini kita bisa tahu bahwa tidak semua nabi itu mempunyai pengikut. Orang baik jangan khawatir, dia sudah capek menyampaikan kebaikan, bukan diri dia yang memberi orang petunjuk, tapi petunjuk mutlak itu dari Allah. Nah, Nabi ini hanya sendirian bawa pedang, tidak ada satupun pengikut, dan dia masuk ke dalam surga sendirian tanpa ada pengikut. Nama Nabi itu adalah Syam'un Al-Ghazi, kata Rasulullah SAW. Jangan kita terkecil hati bila kita menyampaikan dakwah tidak ada pengikut. Jangan kita terkecil hati orang kita nasihati tidak mau ikut kita. Nabi saja Sam'un Al-Ghazi berdakwah dan dia tidak punya pengikut dan dia masuk surga sendirian tanpa ada pengikutnya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang Sam'un Al-Ghazi ini. Dia ini berasal dari Bani Israel dan diutus dia ke tanah Romawi. Jadi dia berasal dari Bani Israel, diutus dia ke tanah Romawi. Kerjaan Nabi Sam'un Al-Ghazi ini selalu menyampaikan risalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena waktu itu paganisme, menyembah berhala ini sedang menjadi-jadinya. Nah, diberilah Nabi Sam'un Al-Ghazi ini suatu kelebihan. Dia memiliki kekuatan yang dengan kekuatan itu seharusnya lebih memudahkan dakwahnya. Tapi ternyata sudah diperlihatkannya pun kekuatan dia yang diberikan Allah, tetap tidak ada yang mau mengikutinya. Dan dalam riwayat ini disebutkan dia berambut panjang yang kalau dia berdiri rambutnya itu menyentuh ke tanah. Apa mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sam'un Al-Ghazi ini? Hampir sama dengan Nabi Daud. Dia bisa melunakkan besi, dia bisa merobohkan tembok. Jadi dia memiliki kekuatan yang besar. Kalau sekarang orang yang punya kekuatan besar seperti ini masih banyak pengikutnya ini. Kalau orang berdakwah dia baik, kekuatannya sebesar ini masih banyak pengikutnya. Nah, sementara pada saat itu Bani Israel, orang-orang Romawi nggak ngaruh sama mereka. Mau kuat, mau hebat, yang penting nyembah berhala, segala-galanya bagi mereka. Nah, untuk hal ini kita masih bisa bersyukur. Kalau sempat ada orang yang berdakwah dan dia memiliki kekuatan, insya Allah masih ada orang yang menjadi pengikutnya karena dia kuat. Kalau sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab kuat, dan itu yang membuat dakwah ini menjadi terang-terangan. Jadi masih bersyukur kita sebagai umat Rasulullah SAW. Nah, Nabi Sam'un Al-Ghazi diutus ke Romawi, orang masih menyembah berhala, dengan kekuatannya tidak ada yang terpengaruh. Karena waktu itu orang hanya terpengaruh dengan apa? Harta. Jadi kalau berdakwah dengan menggunakan harta, orang banyak pengikutnya. Tapi untuk kekuatan, orang tidak mau ikut. Jadi harta segala-galanya bagi umat Romawi Israel pada saat itu. Dia terus berjuang dengan pedangnya yang ajaib, dan sangat jarang dia merasakan haus dan lapar. Jadi boleh dibilang untuk memfokuskan perjuangannya ini, Sam'un Al-Ghazi banyak berpuasa. Hampir setiap hari dia menahan lapar dan haus.
dan dia tidak merasakan kelaparan sama sekali. Dia fokus, aku berjuang, aku berfokus, jangan mikir makan, jangan mikir minum. Jadi dia puasa sepanjang hari. Dan Allah tetap memberikan rasa kenyang kepadanya. Nah, itu keistimewaan yang diberikan diberikan Allah kepada para nabinya. Riwayat ini juga menceritakan selain dia berjuang di jalan Allah, ibadahnya pun sangat dahsyat. Dia ahli ibadah. Dia ahli berjihad di jalan Allah. Sudah banyak orang-orang kafir yang melawannya, namun tidak ada yang mampu mengalahkannya. Dan dia malam beribadah, siangnya berpuasa. Belum ada kan kita yang kombinasi seperti ini selain para nabi dan Rasulullah. Manusia biasa pasti akan sulit melakukan ini. Malam tahajud, sedikit tidur, siangnya berpuasa. Kalau kita pernah menonton film Samson dan Delila, sebetulnya yang diceritakan itu adalah Sam'un Al-Ghazi. Tapi berbeda versinya dengan versi film, dengan versi yang sebenarnya. Kalau versi yang sebenarnya dia adalah ahli ibadah. Datang pertanyaan orang, dari apa pedang Sam'un Al-Ghazi itu? Nah, riwayat ini menceritakan dia terbuat dari tulang dagu onta. Jadi tidak panjang, pendek saja, tapi kekuatannya luar biasa. Jadi dia tulang dagu onta itu yang dijadikan pedang, ditajamkan, dan itu yang menjadi senjatanya. Dan dia tidak terkalahkan. Ini saya takutnya terdengar sama kolektor yang dicarinya pula dagu onta dibuatnya pedang macam Sam'un Al-Ghazi ini. Bisa jadi juga kalau ada objek penelitian, mana tahu dari dagu onta itu memang bisa dibuat pedang yang tajam. Ya, Allahu alam, karena pedang Sam'un Al-Ghazi ini terbuat dari tulang dagu onta. Berikutnya lagi, Raja Bani Israel saat itu ketakutan dia dengan Sam'un Al-Ghazi ini. Mereka itu sepakat, jangan kita lawan Sam'un Al-Ghazi, karena kita pasti kalah. Kalau dengan menggunakan kekuatan, kita pasti kalah. Apa jalan supaya kita bisa mengalahkan Sam'un Al-Ghazi? Dipikirkanlah oleh para orang-orang dekat raja. Akhirnya dapatlah satu ide. Kita sayembarakan. Siapa yang bisa menangkap Sam'un Al-Ghazi hidup-hidup dan dia lemah, maka akan kita berikan hadiah emas dan permata serta uang yang sangat banyak. Lihat, pancingannya adalah harta benda. Sampai sekarang pun orang kalau sudah dipancing dengan harta benda ini lewat semua. Susah. Orang jujur pun berkecimpung di dalam hal ini jarang yang lolos. Karena pengaruh kekayaan harta benda ini sejak dahulu memang ini yang dijadikan orang senjata. Dalam pemilihan anggota legislatif misalnya, ini ada pintar, cerdas, tapi nggak punya uang. Nah, yang satu lagi ini bodoh, tidak menyenangkan masyarakat banyak, dia hanya menyenangkan segelintir orang, tapi uangnya banyak. Tidak bisa kita pungkiri, yang menang tuh hampir mungkin 60-70% lah yang berduit, bodoh menang, daripada yang cerdas tapi tidak punya uang. Alangkah bagusnya dia punya niat baik untuk duduk, kemudian dia punya uang. Nah, ini lebih bagus, karena dengan kekuatan ini yang baik akan duduk jadinya. Jadi alangkah bagusnya, udahlah dia cerdas, punya pula duit. Nah, ini lebih bagus. Karena dengan uang ini bisa kita menarik orang kepada kebaikan, bisa menarik orang kepada keburukan.
Jangan sampai salah arti, jangan sampai dikatakan saya mengatakan anggota dewan ini yang duduk semuanya bodoh. Tidak. Alangkah bagusnya, sudahlah dia berduit, cerdas pula dia. Kalau cerdas yang duduk, insya Allah aman. Tapi kalau yang tidak cerdas duduk, bahaya. Tunggulah kehancuran, kata Rasulullah, bila amanah dipegang oleh orang yang bukan ahlinya. Misal para ustadz nih, oh dia banyak jamaahnya, duduk dia jadi anggota dewan, belum tentu bagus. Bisa jadi hancur jadinya, karena itu bukan bidang dia. Makanya saya setuju ketika UAS tidak mau dicalonkan jadi wakil presiden. Karena beliau tahu itu bukan bidangnya. Orang yang cerdas dalam bidang itu ya silahkan. Karena ini banyak juga ustadz yang latah nih, dia tahu banyak jamaahnya, udah ceramah dia ke sana kemari, maju jadi anggota dewan, hancur dibuatnya. Karena itu bukan bidang dia. Raja akhirnya mencari cara, dapatlah satu ide lagi. Coba kita bujuk istri Sam'un Al-Ghazi untuk mencari tahu apa sebetulnya sisi kelemahan Sam'un Al-Ghazi ini. Panggil istrinya. Kau sayang enggak sama suami kau? Sayang, Raja. Kau tahu kan, suami kau tuh membuat kami takut. Iya, Raja, aku tahu. Aku ada tawaran untuk kau. Kalau bisa kau mengetahui sisi lemah Sam'un dan berhasil kau membuat dia lemah, kami berikan kau uang, perhiasan, permata yang banyak. Baru satu kali tawaran langsung diiyakan. Bersedia dia mengkhianati suaminya. Nah, ini bahaya bagi para istri. Kalau istri yang tidak soleha, dia akan mudah mengkhianati suaminya kalau ada orang yang menawarkan uang kepadanya. Tapi kalau istri yang soleha, jangankan itu suaminya dalam keadaan tidak ada pun dia siap mendampinginya. Jadi wanita ini bisa baik negara karena wanita, bisa hancur negara karena wanita. Wanita dijadikan sebagai simbol untuk melemahkan pria. Tapi wanita juga bisa menjadi tiang penyangga yang menguatkan perjuangan pria. Dalam riwayat ini dimanfaatkan, mau tidak mengkhianati suami kau? Akhirnya dia katakan mau. Bagaimana caranya? Diberikanlah pengikat yang kuat. Ini coba kau ikat suami kau pas tidur dengan ikat ini. Nanti setelah dia lemah, tidak usah kau yang membunuh, kami yang datang. Setuju dia. Cuman malam pertama, karena Sam'un Al-Ghazi ini sholat malam yang disyariatkan padanya sangat lama waktu itu dia mengerjakannya, sehingga istrinya ngantuk. Tidak jadi mengikat. Besok dia datang kepada raja, maaf raja, saya ketiduran semalam, Sam'un Al-Ghazi sholatnya lama. Oh tidak masalah, jangan khawatir, masih ada kesempatan. Jadi kalau untuk rencana buruk itu, kesempatan selalu terbuka, asal dia berhasil dengan tujuannya. Pas malam kedua, suaminya sedang tidur, diikatnya lah dengan tali itu dengan sangat kuat. Begitu Sam'un Al-Ghazi terbangun, heran dia, ditanya ke istrinya, siapa yang mengikat aku nih? Aku suamiku. Maksud kau apa? Aku hanya ingin mengetahui sejauh mana kekuatanmu. Kalau ini menggeliat aja, aku tuh buka nih, geliat ya, tanggal. Kuat kau ya suamiku. Iyalah, ini kan kekuatan dari Allah, bukan dari aku. Allah yang mengizinkan. Tetap membawa Allah. Ini kadang kita dipuji, kuat abang ya bang, ya lah abang dari muda rajin olahraga, langsung dia merasa bangga. Nah pada hari berikutnya, pas suaminya sedang tidur lagi, diikatnya lagi
dengan tali yang lebih kuat dari hari kemarin diberikan oleh raja. Pas besoknya dia terbangun, dia lihat, loh, ini kok terikat lagi? Kau lagi yang ikat aku, istriku? Iya, suamiku. Untuk apa kau ingin mengetahui sejauh mana kekuatanku? Istriku, apapun tidak akan ada yang mampu melemahkanku, karena kekuatannya dari Allah. Dia gerak sedikit tertanggal lagi. Akhirnya sang istri menggunakan cara merayu. Kalau diikat langsung tidak bisa, dirayu lah. Pandai dia untuk memang melumpuhkan hati suami itu, salah satunya memang dirayu. Kalau mau minta sesuatu itu harus pakai cara seperti di iklan, dibuatkannya teh dulu. Apa yang dia senangi itu yang dibuat dulu, jangan langsung minta-minta aja. Jadi harus pandai-pandailah cara meminta ke suami. Cara merayunya pun versinya harus berbeda-beda karena masing-masing orang beda. Nanti misalnya disebutkan nih, cara merayu suami itu, bang, kok ganteng abang sekarang ya bang ya, abang nih lembut orangnya sama istri. Belum tentu kepada semua suami bisa seperti itu. Kalau suami yang tidak biasa dirayu, lain lah kok nampaknya. Aku tahu rencana kok kalau udah macam ini kok ada aja keluar dibuatnya. Jadi ini hati-hati, beda-beda. Masing-masing istri terapkanlah sesuai dengan karakter suami masing-masing. Kalau enggak nanti gagal total, malu. Dirayu oleh istrinya nih. Aku kan sudah lama bersamamu. Masa kau tidak percaya dengan aku? Kalau memang kau cinta dengan aku, Sam'un, pasti kau tidak keberatan untuk menyampaikan apa yang menjadi kelemahanmu. Kalau diikat kamu nggak bisa bergerak tuh pakai apa gitu. Wahai istriku, aku ini diberikan kekuatan oleh Allah melalui rambutku yang panjang ini. Jadi kalau misalnya aku diikat dengan apapun, itu mudah aku untuk melepaskannya. Tapi kalau orang mengikat aku dengan rambut aku nih, aku tidak akan berdaya, istriku. Udah dapat dia rahasianya. Dapat dia rahasia kelemahan suaminya. Pas suaminya tidur, dipotongnya rambut suaminya cukup panjang, 4 helai, 4 helai, 4 helai, 4 helai. 4 helai dia ikat di tangan kanan, 4 helai di tangan kiri, 4 helai di kaki kanan, 4 helai di kaki kiri. Tapi dia ketakutan nih, betul enggak nih? Begitu Sam'un bangun, ditanyanya, kau mengikat aku dengan rambutku? Iya, aku hanya ingin mengetes apa betul kau bilang dengan rambutmu kau akan lemah. Berusahalah Sam'un untuk melepaskan ikatan itu. Namun sia-sia. Sam'un betul-betul lemah. Melihat Sam'un lemah, langsung dia sampai kepada raja. Dia katakan, wahai raja, aku telah berhasil mengikat Sam'un. Ternyata kelemahannya adalah rambutnya. Dia tidak bisa apa-apa sekarang. Pengkhianatan istri terhadap suami. Pada suaminya Nabi, istrinya berkhianat. Artinya suami tidak mempunyai tanggung jawab penuh dalam hal mendidik istri berhasil atau tidak. Nabi Lut istrinya berkhianat juga gara-gara harta. Nabi Nuh istrinya juga berkhianat padanya. Dibawalah dia oleh orang-orang kafir ini, di bawah perintah raja, diikat dia di tiang utama istana itu. Ditegakkan dia di sana, dan mereka tidak mau membunuh secara langsung. Apa yang mereka lakukan dalam riwayat ini disebutkan, dipotong kedua telinganya, dipotong bibirnya, jadi bibirnya dipotong, kedua tangan dipotong, kedua kaki dipotong. Dia disiksa, dibutakan kedua matanya. Mereka ingin supaya Nabi Sam'un al-Ghazi mati secara perlahan-lahan, karena dia sudah banyak membunuh orang-orang yang menentang Allah. Dibuat dia menderita akibat pengkhianatan istri. Jadi para istri, jangan pernah khianati suamimu. Dalam keadaan apapun juga, sudilah mendampinginya.
selama dia adalah orang yang soleh. Tapi kalau udahlah miskin, banyaklah perangainya, ganti baru daripada makan hati. Jadi ini ingat para suami, jangan kalian mencoba-coba meremehkan istri. Jangan sampai mengecewakan perasaan istri. Istri jangan mengkhianati suami. Di saat-saat seperti itu, Nabi Sam'un Al-Ghazi diperlakukan dengan cara biadab. Pertolongan Allah datang melalui malaikat Jibril, langsung datang kepada Sam'un Al-Ghazi. Wahai Sam'un, apa yang kau inginkan saat ini? Kata Sam'un, ya Allah, ampunilah aku. Karena istriku aku menyampaikan rahasia yang seharusnya tidak boleh aku katakan. Berikanlah kekuatan kembali kepada aku, hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini. Dikabulkan oleh Allah, dikembalikan kekuatan Sam'un, dia goyang badannya, yang sudah terpotong kaki dia goyang badannya, runtuhlah istana itu. Semua masyarakat yang hadir, yang nonton di tengah kerajaan itu, semua mati. Termasuklah istri Sam'un Al-Ghazi. Dia juga ikut mati. Harta belum dapat dia cicipi, tapi dia sudah mati terhimpit oleh reruntuhan istana itu. Kemudian Allah kembalikan, setelah itu hanya Sam'un Al-Ghazi yang hidup, dikembalikan Allah matanya, bibirnya, telinganya, tangannya, semua diberikan oleh Allah kembali. Apa yang telah hilang dari Sam'un yang sudah dipotong oleh raja yang zalim ini. Setelah peristiwa itu, bersumpahlah Nabi Sam'un Al-Ghazi, ya Allah, aku akan menebus semua dosaku ini. Karena membocorkan rahasia yang seharusnya aku rahasiakan, aku bersumpah ya Allah, aku akan berjuang menumpas kebatilan selama 1000 bulan. Jadi dia bersumpah, apa aja kebatilan akan aku hadang ya Allah, aku akan tumpas selama 1000 bulan tanpa henti. Jadi dia berjuang 83 tahun tanpa henti. Malamnya dia sibuk ibadah kepada Allah, dia banyak sholat malam, siangnya berpuasa, kemudian berjuang. Asal nampak kebatilan dia berjuang, sendirian aja. Setelah mendengar kisah Sam'un Al-Ghazi ini, para sahabat pun menangis haru. Bertanya para sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh besar betul pahala Sam'un ini. Dia berjuang berjihad tanpa henti 1000 bulan. Dia malam sholat tahajud, siang dia berpuasa. Sungguh kami yang lemah ini tidak akan mampu melaksanakan ibadah seperti itu. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah membawa surat Al-Qadar ini. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbih min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu, malaikat-malaikat dan malaikat Jibril turun dengan izin Allah mengatur segala urusan. Dan malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Mendengar ini Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, buru Lailatul Qadar. Kalian hanya melakukan amalan 1 malam, dapatkan Lailatul Qadar itu, melebihi amalan yang dilakukan oleh Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi harus berjuang, berjihad tanpa henti 83 tahun, berpuasa sepanjang siang, kemudian malam dia beribadah,
83 tahun berjuang, sementara kalian buru malam Lailatul Qadar. Lebih kalian dapat daripada Sam'un Al-Ghazi. Nah, itulah sejarah dari malam Lailatul Qadar ini, yang itu membuat para sahabat senang dan bersemangat.